suatu teks yang kita buat itu akan. Jadi apa sih itu penalaran? Penalaran merupakan suatu proses berpikir manusia yang menghubungkan fakta dan juga data sehingga memperoleh simpulan. Nah, dari sini kita bisa melihat teman-teman bahwasanya dalam penalaran juga kita memiliki yang namanya proposisi dan juga term. Ya. Mari kita lihat nanti apa sih proposisi dan juga term tersebut ya teman-teman. Pertama kita membahas proposisi, suatu kalimat pernyataan. Semua gula manis, itu adalah proposisi. Coba kita lihat, ternyata proposisi ini dibentuk dari term-term ya. Jadi ada semua gula, ini subjek, dan manis itu adalah predikat. Jadi termnya dapat berupa subjek ataupun predikat ya. Jadi pada hakikatnya suatu bentuk penalaran biasanya itu dapat langsung ditangkap oleh pikiran kita melalui pesan yang disampaikan di dalam suatu teks. Contohnya semua gula manis. Ini adalah suatu redaksi yang menurut saya sudah bisa dipastikan ini dipahami oleh semua pengguna bahasa. Jadi dapat dikategorikan logis ya bahwa semua gula manis. Artinya nggak ada gula yang berasa di lidah kita itu pahit ataupun asin. Karena bukanlah gula kalau misalkan asin ya pastinya garam. Kemudian ada syaratnya kalau kita mau membuat suatu proposisi tadi. Pertama harus berupa kalimat pernyataan. Jadi nggak boleh kita membuat berupa perintah, tidak boleh juga kita membuat suatu kalimat harapan. Misalkan, pergilah kamu ke Bogor. Ini adalah suatu bentuk redaksi pemerintah. Kamu pergi ke Bogor. Jadi berubah menjadi pernyataan. Seandainya bangsa Indonesia mau berpikir kritis, ini juga menjadi bentuk harapan atau pengandaian. Jadi dapat diubah menjadi bentuk redaksinya. Bangsa Indonesia mau berpikir kritis. Jadi berubah menjadi pernyataan. Nah, kemudian ada 4 jenis proposisi ya yang biasa kita temukan di dalam penalaran. Misalkan yang pertama, semua perangkat yang tercakup dalam subjek sama dengan perangkat yang terdapat dalam predikat. Misalnya, semua sehat adalah semua tidak sakit. Berarti semua S adalah semua P. Bisa juga proposisi yang lain, yaitu suatu perangkat yang tercakup dalam subjek. Jadi bagian dari perangkat predikat. Ya, semua sepeda beroda. Berarti ini sudah jelas ya, semua S adalah P. Ada juga berupa perangkat predikat merupakan bagian dari perangkat subjek. Contohnya, sebagian binatang adalah kera. Sebagian S adalah T. Tapi ada juga suatu perangkat tercakup dalam subjek berada di luar perangkat predikat. Dengan kata lain, antara subjek dan predikat tidak memiliki atau tidak terdapat korelasi. Misalnya, tidak seorang pun manusia adalah binatang. Ya, kalau kita mau menjelaskan seperti ini, boleh-boleh saja gitu teman-teman. Tapi sebenarnya ini tidak ada hubungan gitu ya antara subjek dengan relasi yang kita gunakan. Misalkan antara manusia dan binatang. Tetapi ya ketika kita mau menyebutkan proposisi jenis tidak satu pun S adalah B, maka contoh seperti ini bisa kita gunakan ya teman-teman. Tapi ada juga suatu hal yang tidak dapat kita kesimpulan. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk menarik suatu simpulan dari suatu hal yang memang tidak dapat disimpulkan. Manusia tidak adil. Ini premis mayornya. Semua ayam bukan manusia. Ini premis minor. Benar ya, semua ayam bukan manusia. Tetapi karena tidak ada hubungan antara premis mayor dengan premis minor, maka tidak dapat ditarik suatu kesimpulan. Jadi jangan pernah dipaksa untuk ditarik kesimpulan yang pada kasus yang seperti tadi. Ada beberapa jenis berpikir yang perlu diketahui oleh teman-teman. Ada intuisi, firasat, logika, dan juga penalaran. Dari keempat jenis berpikir ini, tentunya kita akan menemukan bahwa penalaran inilah yang paling tinggi, karena berusaha menghubungkan fakta dan juga data untuk memperoleh suatu simpulan. Bagaimana Pak dengan yang namanya intuisi? Intuisi ini hanya dimiliki oleh seorang ibu dengan anaknya. Jadi tidak ada yang memiliki intuisi dengan kategori seorang ayah. Itu tidak ada. Atau pacar. Itu tidak memiliki intuisi. Jadi yang memiliki intuisi hanya seorang ibu. Misalkan, Anda tiba-tiba dalam suatu masalah. Tiba-tiba, di dalam pikiran ibu Anda, tanpa dia berpikir, tanpa dia menghubungi Anda, muncul suatu pemikiran di dalam kepalanya bahwa anak ini sedang mengalami musibah atau masalah. Dan itu tidak melalui proses berpikir ya teman-teman. Jadi muncul secara tiba-tiba. Nah, intuisi ini masuk ke dalam kajian karena dia masih bisa diteliti gitu ya. Tapi yang menjadi objek penelitiannya bukan seorang bapak, tapi ada seorang ibu.
Tetapi kalau pada konteks firasat dan intuisi sebenarnya keduanya ya bisa saja benar, bisa saja salah. Tapi persentasenya untuk intuisi lebih tinggi dibandingkan dengan yang namanya firasat. Karena firasat itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Misalkan antara teman dengan temannya, ya, atau orang yang memiliki hubungan dekat, pacar gitu misalkan. Dia memiliki namanya firasat. Tapi nggak mungkin dia dikatakan memiliki yang namanya intuisi. Kemudian antara bapak dengan anaknya, dia juga bisa memiliki namanya firasat. Nah, firasat ini bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu. Misalkan saya tanya, kemana sih kemarin kok nggak masuk kelas? Kayaknya dia karena begadang Pak, jadi dia nggak masuk kelas. Ya. Lalu ada si A-nya masuk minggu depan, saya tanya, kamu kemana nggak masuk minggu lalu? Si A mengatakan, oh minggu lalu saya izin Pak mengantar orang tua saya pergi. Nah ternyata apa yang dipikirkan oleh temannya itu bisa saja berbeda gitu teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan firasat. Tapi kalau logika, yang bagaimanakah? Karena orang seringkali mengklasifikasikan logika dan penalaran itu sama. Coba kita lihat, jika terjadi kasus kecelakaan di Indonesia antara pengendara sepeda motor dengan orang, pasti otomatis yang disalahkan adalah pengendara sepeda motor. Karena apa? Ya mungkin orang kita berpikir bahwa yang ini sedang bawa kendaraan, yang satu lagi sedang berjalan. Jadi nggak mungkin orang jalan nabrak motor. Ya nggak juga teman-teman. Misalkan ya, pada kasus anak-anak kejar layang-layang, putus matanya lihat ke atas. Lalu dia berlari mengejar layang-layang tanpa melihat kanan kiri dan akhirnya dia menabrak motor. Pasti motor tetap disalahkan. Kalau di Indonesia kasus seperti itu, nah itu disebut dengan logika. Jadi logika itu sebenarnya belum mencapai pada tahapan bernalar. Jadi itu belum menghubungkan fakta dan data. Jadi yang biasanya terjadi logis manusia akal yang nggak mungkin ya orang nabrak motor, padahal bisa saja gitu teman-teman. Atau motor dan mobil, yang nggak sepenuhnya yang salah itu adalah pengendara mobil. Bisa saja pengendara motor yang salah gitu. Jangan ada berasumsi bahwa mobil lebih besar daripada motor. Itu adalah pemikiran yang salah. Kalau saya ubah contohnya, bagaimana pengendara mobil dengan kereta? Kereta kan lebih besar. Jika terjadi kecelakaan, Anda nggak mungkin menyalahkan masinisnya dari kereta tersebut. Pasti Anda akan menyalahkan mobil, karena kereta itu sudah memiliki lintasan tersendiri, Pak. Kalau dia mau melintas, pasti akan ditutup untuk palang pintunya. Berarti Anda sudah bermain dengan yang namanya logika. Jadi Anda tidak lagi menggunakan yang namanya Anda sudah menggunakan yang namanya nalar ya, bukan yang menggunakan yang namanya logika. Ya, kalau Anda menggunakan logika, ya pasti Anda akan mengatakan tadi motor dengan mobil spontan ya, Anda akan mengatakan yang salah adalah mobil karena dia berbuat besar. Tapi saat Anda ditanya kereta dengan mobil, yang manakah yang salah? Pasti Anda akan mengatakan mobil. Karena kereta sudah memiliki jalur dan lain-lain sebagainya, ada kemukakan, itu berarti Anda sudah menggunakan nalar. Jadi dengan kata lain, penalaran ini adalah proses berpikir yang paling tinggi dibandingkan hanya sekadar menggunakan logika. Jadi, makanya kalau di Indonesia itu ada motor dan mobil terjadi kecelakaan, pasti disalahkan pengendara mobil. Ayo ganti rugi, tanggung jawab. Padahal harus ditanya terlebih dahulu, gimana terjadinya kecelakaan ini? Misalkan karena pengendara sepeda motor ngantuk, ya otomatis yang salah adalah pengendara motor, bukan pengendara mobil. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya silogisme kategorial. Jadi kita nggak akan membahas masalah silogisme terlalu luas ya, kita hanya membahas sebagai contoh. Jadi silogisme yang terdiri dari 3 proposisi itu masuk ke dalam silogisme kategori. 2-nya merupakan premis, yaitu mayor dan minor, dan 1 merupakan kesimpulan. Misalnya, semua manusia bijaksana. Ini yang bersifat mayornya, premisnya, atau adalah manusia. Ini yang bersifat minor. Jadi kita akan menggunakan dasar penarikan kesimpulan dari premis yang bersifat minor. Jadi, atau bijaksana. Nah, kemudian untuk menghasilkan kesimpulan harus ada term penengah yang berfungsi menghubungkan premis mayor dan premis minor. Misalkan term penengahnya adalah manusia, term minornya adalah atau, term mayornya manusia bijaksana. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada salah nalar. Nah, inilah pokok bahasan kita sebenarnya dalam materi penalaran, di mana salah nalar ini mengacu ke dalam kegagalan berpikir yang diakibatkan penarikan kesimpulan tanpa didasari fakta dan data. Umumnya, salah nalar mengorelasikan dengan hal-hal yang tidak realistis. Maksudnya bagaimana Pak tidak realistis?
seringkali kita mengaitkan segala sesuatunya berdasarkan misalnya ya hal-hal yang pernah dikemukakan oleh orang lain yang nggak tahu dasarnya, kebenarannya, nggak pernah didapat penelitian. Itu yang tidak dimasukkan ke dalam kategori realistis. Salah nalar terbagi menjadi beberapa jenis, ada 8 jenis, yaitu deduksi yang salah, generalisasi terlalu luas, pemilihan terbatas pada dua alternatif, penyebab salah nalar, analogi yang salah, penyamaratan ahli, meniru-niru sudah ada, ke argumentasi bidik perang. Mari kita akan pertama yaitu deduksi yang salah. Salah nalar jenis ini seringkali dilakukan oleh orang. Misalnya terlalu cepat menyimpulkan suatu hal secara umum. Dia selamat sampai tujuan karena menggunakan sabuk pengaman. Padahal orang selamat sampai tujuan bukan karena menggunakan sabuk pengaman, tetapi karena yang bersangkutan menggunakan yang namanya cara berkemudi atau mengendarai kendaraan dengan baik dan benar. Cara berkendara yang baik dan benar. Misalkan dia menggunakan sabuk pengaman, tapi dia ugal-ugalan atau dia mengantuk, ya otomatis bisa saja terjadi kecelakaan. Maka dari itu ya sabuk pengaman tidak menjamin 100% keselamatan itu. Kemudian ada yang namanya generalisasi terlalu luas. Jadi salah nalar yang diakibatkan proses berpikir umum. Ya, dia berpikir bahwa semua sama. Semua perempuan Bandung cantik. Kan nggak juga ya kalau yang sudah tua. Orang Betawi semuanya pemalas. Dan juga banyak kok yang bergelar doktor ya dari suku Betawi gitu. Orang Batak itu semuanya kasar. Jadi juga nggak semuanya kasar ya. Masih ada kok orang Batak yang bertutur lembut gitu ya. Ya meskipun Anda mau melakukan yang namanya general secara umum gitu ya. Mahasiswa UIN bersifat religiusitas semua kan nggak juga teman-teman. Bahkan saat sholat Jumat aja ada yang kadang nongkrong masih di sanggerahan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya pemilihan terbatas pada dua alternatif. Apa itu pemilihan terbatas pada dua alternatif? Secara sederhana ya, ketika kita diberikan pilihan ini atau itu, harus ada yang bisa kita pilih. Tapi pada pemilihan terbatas dua alternatif, ini nggak ada yang bisa dipilih gitu teman-teman. Misalnya, kamu mau pilih makanan yang sudah kedaluarsa itu, atau makanan yang sudah jatuh di tempat sampah itu. Jadi kan nggak ada pilihan yang dapat kita pilih ya. Kemudian ada yang namanya penyebab salah nalar, yaitu suatu proses kegagalan berpikir yang tidak memiliki dasar, sebab, dan akibat. Misalnya, sejak berkunjung ke makam orang tuanya, dia hamil. Ya orang hamil bukan karena kunjungan ke makam ya, karena dia memiliki pasangan, melakukan hubungan, sehingga dia bisa hamil gitu. Kalau hanya sendiri tiba-tiba datang ke makam, hamil kayaknya nggak mungkin ya teman-teman. Kemudian Jakarta banjir karena air kiriman dari Bogor. Ini seringkali kita dengar, dan Bogor selalu disalahkan jika Jakarta banjir. Padahal banjir dari Jakarta bukan karena air kiriman dari Bogor ya, tapi karena saluran air di Jakarta yang kurang baik. Kemudian ada yang namanya analogi yang salah, yaitu kesalahan dalam berpikir yang beranggapan bahwa semua objek itu sama dengan objek lain. Misalnya, Anita seorang alumni UIN Jakarta yang pandai mengaji. Oleh karena itu, Sinta yang alumni UIN Jakarta pasti pandai mengaji. Pernyataan yang kedua pada Sinta, ya kan Sinta belum tentu gitu, meskipun sama-sama alumni dari UIN, tapi kan belum teruji. Tapi kalau Anita sudah dinyatakan pandai mengaji, tapi belum tentu pada kasusnya Sinta gitu. Jadi meskipun sama-sama alumni dari UIN, belum tentu dia memiliki kemampuan yang sama. Kemudian ada yang namanya argumentasi bidik orang. Nah, salah nalar di sini seringkali terjadi di masyarakat Indonesia. Misalkan ya, dia menghubungkan sifat atau predikat yang biasanya melekat pada orang lain, dilekatkan lagi kepada orang lainnya gitu. Yang biasanya masih memiliki hubungan tertentu. Misalnya, jangan pacaran dengan Rahmat. Bapaknya Rahmat itu seorang nabi. Kan Rahmatnya bukan seorang nabi gitu. Jadi jangan sampai Anda menyematkan predikat pada orang tuanya yang tadi sudah ada jelas-jelas buktinya pada orang lain yaitu anaknya. Kan si Rahmatnya belum tentu sebagai seorang nabi atau belum tentu dia memiliki perilaku kriminal layaknya orang tuanya. Jadi itu argumentasi bidik orang. Jadi seringkali terjadi di masyarakat kita. Kemudian ada kasusnya meniru-niru yang sudah ada. Jadi salah nalar yang diakibatkan kesalahan dalam berpikir bahwa kita boleh melakukan hal yang sama seperti orang lain. Jadi jangan pernah Anda berasumsi bahwa ya orang lain melakukan hal seperti itu, kita boleh ikut-ikutan. Misalkan ada polisi masuk jalan tol, kita ikut-ikutan masuk jalan tol. Ya kan nggak boleh ya teman-teman. Atau mungkin saat ujian gitu ya, dosen menggunakan gawai gitu di dalam kelas. Padahal Anda sudah diminta dilarang menggunakan gawai. Ya, karena dosen main gawai di dalam kelas, oleh karena itu Anda mengatakan bahwa saya pun boleh menggunakan gawai. Padahal itu jelas nggak diperkenankan ya teman-teman. Atau mobil ambulans
ambulan lampu merah diterobos. Sedangkan Anda kan bukan pengguna ambulan atau bukan sedang darurat buru-buru ya, maka Anda nggak boleh melanggar lampu merah. Dan ada juga namanya penyamarataan aksi. Ini adalah salah yang diakibatkan karena anggapan kita bahwa semua ahli itu pasti mampu melakukan segala hal. Misalkan ini adalah Prof. Suwardi, merupakan pakar di bidang sastra. Oleh karena itu, Prof. Suwardi pasti mampu mengampu mata kuliah kalkulus. Kan nggak mungkin. Ini jauh bidangnya dengan bidang sastranya Prof. Suwardi ya. Jadi jangan Anda beranggapan bahwa meskipun seorang profesor sekalipun itu pasti bisa mengampu semua bidang-bidang keilmuan. Jawabannya tentu saja tidak bisa. Ya. Jadi dia memiliki bidang keilmuan tertentu. Dan kalau nantinya dia mengajar di luar bidang keilmuan, ya bisa saja ya, apa yang diajarkan itu tidak sesuai ya. Nah, ini sebagai contoh. Ada kata polwan atau wanpol. Kita mengenal polisi wanita Indonesia. Kenapa saya tidak menyebutnya polwan? Coba kita lihat. Polisi laki-laki. Polisi laki-laki pasti kita akan kenal bukan dengan istilah polak ya, atau polisi laki-laki. Atau misalkan polpri, polisi pria. Tapi kita mengenal dengan istilah polisi. Ya, berarti polwan ini menjadi bentuk akronim dari kata polisi dan wan. Wannya itu wanita. Berarti polisi itu kan pria ya. Berarti pria yang kerjanya mengurusi wanita. Jadi sebenarnya yang benar adalah wanpol. Jadi wanpol yang benar secara bahasa. Karena kita nggak memiliki istilah spesifik untuk polisi berjenis kelamin laki-laki. Jadi hanya dikenal polisi saja. Harusnya ya yang benar adalah wanpol, wanita yang berprofesi sebagai polisi, bukannya polwan. Kemudian teman-teman pernah melihat ini ya di pintu ucapan masuk Taman Mini Indonesia Indah. Sebenarnya ini adalah mini yang maksib, yang luas. Kalau dikatakan mini, imajin kita ya seperti taman di samping rumah, taman di depan rumah, atau di belakang rumah. Anda nggak perlu berkeringat. Kalau mau dikatakan miniatur juga, miniatur biasanya cukup di dalam kaca ya, dan kita nggak perlu berjalan-jalan untuk melihat suatu tempat. Tapi kalau di sini taman mini, ini adalah mini yang sangat luas. Jadi penamaan mini menurut saya kurang tepat ya, karena mininya sangat maksib, sangat luas. Kemudian ini jalan yang jalan-jalan, halte busway. Harusnya jangan ditulis busway ya, karena busway itu kan jalanan bus. Jadi halte untuk jalanan bus. Berarti kan jalannya jalan-jalan gitu. Harusnya diganti dengan halte Transjakarta Pasar Baru. Karena yang jalan-jalan itu adalah Transjakarta, bukan jalanan busnya, busway. Kemudian polisi bunuh pembunuh taksi online di Medan. Ini juga penyebab salah nalar. Masa membunuh taksi online? Sudah taksi online, kok bisa dibunuh? Berarti datanya dihabiskan atau baterainya dihabiskan gitu ya. Polisi bunuh pembunuh sopir taksi online di Medan. Itu lebih tepat supaya tidak menimbulkan penyebab salah nalar. Terima kasih. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam materi kali ini. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, saya izin mempersilakan kepada teman-teman yang mau bertanya kepada saya untuk 2 orang. Sudah ada Maya dan Dewi ya yang saya ambil, yang berada di paling awal. Silakan, Maya. Baik, Pak. Saya izin bertanya. Nah, kan setiap penalaran, setiap orang itu sering ya berbeda-beda dalam menyimpulkan pernyataan. Nah, apakah ada cara untuk mempermudah agar seseorang itu terhindar dari salah nalar itu dan menyimpulkan sebuah pernyataan yang benar? Terima kasih. Oke. Jadi karena penalaran ataupun proses berpikir seseorang beda-beda, pastinya yang ditanyakan oleh Maya ini sangat relevan ya kepada kita semua. Cara untuk mempermudah gitu ya, supaya seseorang itu mungkin nggak sampai nanti kepada proses yang namanya penyebab salah nalar dalam kegiatan berpikir. Yang pertama gini Maya, yang perlu kita sadari adalah bahwa setiap individu itu memiliki sistem berpikirnya masing-masing. Jadi tidaklah sama antara satu orang dengan orang lain, itu pasti berbeda. Kemudian kita juga tidak bisa memaksakan orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada orang tersebut, sehingga kita mau menyamaratakan. Misalkan Maya saat ini sedang kuliah, tapi ada teman Maya yang tidak menempuh pendidikan sampai di perguruan tinggi. Artinya kita nggak bisa menyamaratakan ya untuk pemikiran orang yang tadi tidak kuliah sama orang yang sampai di bangku perkuliahan gitu untuk
pendidikannya, itu nggak mungkin kita setarakan. Jadi proses berpikir dan kemampuan bernalar pasti akan beda. Nah, misalnya saja secara general kita lihat ya, kasus yang tadi saya sempat contohkan dalam presentasi saya. Di Indonesia, ketika terjadi kasus kecelakaan, sering ya kita mendengar ada istilah main hakim sendiri ya. Akhirnya pelaku yang menggunakan sepeda motor itu tidak sengaja nabrak gitu ya di gang, dan dia langsung dipukulin, bahkan ada yang motornya dibakar. Itu adalah realita yang terjadi di masyarakat kita. Dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah suatu bentuk kesalahan dalam berpikir gitu, karena sekadar menggunakan logika. Belum lama ada kasus kakek-kakek yang mengendarai mobil dan nabrak parkiran motor, padahal tidak menyebabkan korban jiwa. Dampaknya apa? Mobil si kakek tersebut dihancurkan. Tapi setelah dilihat ternyata pengemudinya adalah kakek-kakek, malah komentar warganet itu begini: kalau sudah tua, janganlah keluar dari rumah apabila sudah larut malam. Mana tahu profesinya adalah driver Grab misalkan. Gitu ya teman-teman. Lalu dia mengantuk gitu, kejar setoran dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu gitu. Makanya jangan langsung mengambil keputusan secara sepihak. Cara untuk yang paling mudah adalah, ya kita tidak bisa menggeneralkan ya antara satu orang dengan orang lain. Pertama, kalau misalkan kita melihatnya di masyarakat yang masih bisa kita berikan masukan, maka Anda boleh memberikan masukan. Misalnya di lingkungan tempat tinggal Maya. Ya dulu kalau nggak salah Maya juga pernah bertanya di lingkungan keluarga terkait dengan masalah bahasa ya. Ada keluarga yang susah gitu menggunakan bahasa Indonesia karena lebih sering menggunakan bahasa daerahnya gitu. Itu nggak masalah. Nah, jadi Anda akan memulai dari ruang lingkup terkecil keluarga Anda terlebih dahulu. Misalnya saja ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah naiknya harga bahan bakar dan lain sebagainya, banyak yang berasumsi bahwa ini adalah pemerintah yang salah gitu. Nah, Anda sebagai seorang pendidikan ya harus mencari terlebih dahulu gitu supaya tidak terjadi penyebab salah nalar. Carilah kenapa dasarnya harga-harga bahan bakar itu dinaikkan. Kemudian kenapa PPN kita naik dari 11% saat ini. Nah, ini kan kita harus cari solusinya gitu dan kita sampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Tapi kalau diminta untuk secara general semua masyarakat gitu ya yang misalkan komunikasi dengan Maya wajib mengetahui hal tersebut, itu nanti nggak akan sulit gitu karena Maya mulutnya hanya satu gitu, individunya hanya satu, harus menyampaikan ke semua orang banyak, itu nggak mungkin kecuali dilakukan seperti saya saat ini sedang mengisi kelas gitu, itu mungkin bisa dilakukan. Nah, sama halnya dengan perkembangan di masyarakat Maya, sejauh ini nggak ada yang pernah bermasalah dengan menyebut istilah poluan. Maya juga sudah tahu ya kalau poluan itu lebih umum gitu dan orang-orang kita lebih senang itu disebutnya poluan daripada one-pol, dan nggak pernah ada yang bermasalah meskipun dari pihak Badan Bahasa sudah pernah memberikan kritik ya, kepada Kepolisian Republik Indonesia bahwa istilah poluan itu adalah istilah yang salah. Tapi nyatanya dari pihak kepolisian lebih nyaman menggunakan istilah poluan karena sudah lama ada gitu teman-teman dibandingkan dengan istilah one-pol, wanita yang berprofesi sebagai polisi. Meskipun itu adalah suatu hal yang benar gitu teman-teman, istilah one-pol tersebut. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Nah, sama halnya ketika teman-teman masuk tes di UIN ya, kita mengenal ada tes TPA dan TKDA ya, istilahnya yang lain seperti itu. Banyak mungkin dalam penarikan suatu simpulan, itu banyak yang salah misalkan. Seperti contoh seperti ini ya. Semua yang masuk ke kelas adalah guru. Milda masuk ke dalam kelas. Simpulannya Milda adalah guru. Belum tentu semua orang bisa menarik kesimpulan seperti itu. Ya. Jadi kalau dalam bentuk penarikan simpulan ini memerlukan proses berpikir seseorang dan kompetensi berpikir setiap individu itu nggak sama. Meskipun intelijensinya menurut psikolog itu sama semua, tapi dalam proses berpikir pengembangannya itu nggak sama. Jadi kita nggak bisa memaksakan semuanya memiliki kompetensi yang sama dalam bernalar. Selanjutnya saya persilakan kepada Dewi. Baik Pak, izin bertanya. Saya masih kurang ngerti yang di menarik simpulan secara langsung gitu. Kan dalam buku itu disebutin bahwa semua ikan berdarah dingin. Terus simpulannya itu sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Kalau misalkan saya ganti kalimat simpulannya jadi sebagian ikan adalah yang sebagian ikan adalah berdarah dingin, itu boleh nggak Pak? Kalau boleh itu kenapa, kalau nggak boleh itu kenapa gitu Pak? Oke, jadi gini, dalam penarikan simpulan langsung, seperti yang tadi disampaikan oleh Dewi, ketika penarikan itu masih berkorelasi, itu boleh-boleh saja. Misalkan tadi ya, contoh kalimat pertamanya boleh dibunyikan lagi, Dewi? Semua ikan berdarah dingin. Ya. Semua ikan
berdarah dingin. Lalu satunya lagi. Kalau dalam buku simpulannya itu sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Ya, enggak. Ada 3 kalimat yang kalimat pertama semua ikan berdarah dingin. Enggak, Pak. Di sini hanya 2 aja. Premis. Semua ikan berdarah dingin. Sebagian yang Terus berdarah langsung dingin simpulan. adalah ikan. Iya. Oke. Sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Contoh yang tadi Dewi contohkan? Sebagian ikan adalah berdarah dingin. Sebagian ikan adalah berdarah dingin. Dalam konteks kalimat yang Dewi contohkan dengan yang pertama, apa bedanya? Sebagian yang berdarah dingin adalah ikan, sebagian ikan adalah berdarah dingin. Kalau menurut saya, ini masih relevan ya dengan penarikan simpulan tadi ya. Karena di sini dikatakan semua ikan berdarah dingin. Ini adalah suatu bentuk pernyataan secara langsung ya, yang mungkin sudah dipahami secara komprehensif oleh semua elemen masyarakat. Jadi ketika kita mau menarik suatu bentuk simpulan, semua yang berdarah dingin atau sebagian berdarah dingin ini pun, atau sebagian yang berdarah dingin adalah ikan, saya rasa masih relevan dan tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan Dewi, bisa nggak kalau ditarik model simpulan seperti itu? Sebagian ikan adalah berdarah dingin. Ya kalau sebagian ikan, berarti nanti ada ikan lain yang nggak berdarah dingin dong. Gitu ya. Kalau yang Iya, pertama, Pak. sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Jadi di sini semua ikan ya, artinya ikan ini kan masuk ke dalam klasifikasi makhluk hidup. Di perairan itu kan juga ada makhluk lain selain ikan. Penyu kita nggak panggil ikan ya. Atau kura-kura kita nggak panggil ikan gitu. Ya kalau belut mungkin masih masuk ke dalam klasifikasi ikan atau bukan. Nah, saya kurang tahu ya, karena saya bukan pakarnya gitu kalau untuk belut. Tapi kalau ikan, makanya di sini semua ikan berdarah dingin. Ini adalah pernyataan pasti. Lalu, sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Jadi dia menjelaskan dasar penarikan simpulan dari kalimat yang pertama. Tetapi, kalau yang tadi Dewi katakan, terkait dengan sebagian ikan adalah berdarah dingin. Itu masih relevan juga atau tidak? Sebagian ikan ya. Berarti ada ikan lain yang tidak berdarah dingin. Saya rasa ini mungkin pernyataannya meskipun dia bisa dipahami dengan dasar penarikan pertama, berarti nanti dari penarikan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada ikan lain yang mungkin nggak berdarah dingin. Padahal pernyataan utamanya adalah semua ikan berdarah dingin. Berarti semua yang termasuk klasifikasi ikan itu pasti berdarah dingin. Tapi kalau misalkan dari pernyataan penarikan yang ada di buku, sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Ya, sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Berarti seluruh ikan itu berdarah dingin. Jadi masih relevan dengan pernyataan sebelumnya. Ya. Tapi kalau pada contoh yang Dewi contohkan, sebagian ikan adalah berdarah dingin. Kan sebagian ikan berarti nggak mencakup seluruh ikan gitu. Berarti ada ikan yang nggak berdarah dingin. Ya kalau tadi misalkan dari pernyataan ini semua ikan berdarah dingin, artinya di perairan ada makhluk lain selain ikan gitu. Ya, tapi semua ikan itu pasti berdarah dingin. Nah, artinya seperti penyu tadi ya, atau kura-kura atau hewan lain yang hidup di air selain ikan itu nggak masuk ke dalam klasifikasi berdarah dingin. Makanya di contohnya sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Tapi itu termasuk semua ikan gitu dalam redaksi tersebut. Tapi kalau dibandingkan dengan sebagian ikan, berarti nggak seluruhnya ikan. Sedangkan pernyataannya semua ikan. Ya. Meskipun ini pernyataannya masih relevan sih, tapi kan pernyataan yang kita akan narik suatu simpulan dari teks umumnya adalah semua ikan gitu. Kalau sebagian yang hidup di dalam air berdarah dingin gitu. Anda mungkin masih bisa menemukan suatu hal yang umum gitu ya. Berarti yang tadi ikan yang dimaksud gitu. Tapi kalau sebagian ikan, berarti ada ikan yang tidak berdarah dingin. Tapi kalau sebagian makhluk yang hidup di dalam air berdarah dingin. Nah, ini kan berarti ada makhluk hidup yang tinggal di dalam air berdarah dingin. Yang dimaksud adalah ikan tadi gitu. Kalau dalam bentuk penulisannya, sebagian yang makhluk hidup yang tinggal di dalam air, dalam kurung buka tutup ikan, berdarah dingin. Berarti ini adalah suatu bentuk pernyataan yang benar. Tapi kalau sebagian ikan, berarti nggak semua ikan berdarah dingin. Padahal pernyataannya adalah semua ikan berdarah dingin. Sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Nah ini kan jelas ya konteksnya.
gitu ya Dewi ya. Jadi Baik. kalau bermain dengan nalar memang agak rumit gitu ya untuk menelaahnya gitu. Meskipun kalau dalam konteks berpikirnya ya apa yang didapatkan oleh teman-teman ataupun saya pasti ada perbedaan. Saya pun kadang kalau mengisi materi penalaran di kelas itu saya bawa contoh-contoh kalimat yang cukup banyak ya. Dan itu dijelaskan ke mahasiswa pun kadang saya suka bingung gitu. Oh ya ternyata begini maksudnya gitu teman-teman. Ya seperti tadi yang ditanya oleh Dewi. Ya setelah saya tuliskan baru bisa dianalisis ya untuk konteks kalimatnya. Kalau sebagian yang berdarah dingin adalah ikan ya berarti itu berarti benar gitu ya. Tapi kalau sebagian ikan berarti ada ikan yang nggak berdarah dingin. Kita lihat konteks pernyataannya. Semua ikan berdarah dingin. Berarti semua ikan yang termasuk klasifikasi ikan masih berdarah dingin. Tapi kalau misalkan dikatakan sebagian ikan berdarah dingin itu adalah pernyataan yang salah. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator dari kelompok 9 dan 10. Siapa moderator kelompok 9 dan 10? Boleh gunakan fitur angkat tangan. Rena Ningsi kelompok berapa? Nurul? Saya kelompok 9, Pak. 9. Oke. Nurul kelompok 10 berarti ya? Iya. Baik. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu kita pada siang hari ini karena sudah pukul 11, saya persilakan kepada Nurul dan Rena untuk melanjutkan diskusi pada siang hari ini. Kepada Rena dan Nurul disilakan. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Syihabul Huda MPD, dan seterusnya yang saya banggakan teman-teman dari kelas A hingga kelas B. Perkenalkan, nama saya Rena Nintias Az-Zahra selaku moderator dari kelompok 9 yang akan memimpin atau mengarahkan sesi diskusi tanya jawab pada siang hari ini. Baiklah, teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya berikan kesempatan kepada teman-teman dari kelas A dan juga kelas B yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 9 mengenai perencanaan karangan. Silakan menggunakan fitur raise hand dan akan dipilih untuk 3 orang penanya. Ya, baik. Yang pertama itu ada Hilmi Gebiar Fadilah. Kepada Hilmi, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya ingin bertanya, kan pada saat kerangka ilmiah gitu ya, jadi itu dalam sebuah artikel di jurnal itu biasanya didapat ditemukan sebuah abstrak gitu. Nah, abstrak itu tuh apa sih gitu? Kenapa dia ada dalam suatu karangan ilmiah dan fungsinya itu apa? Apa bedanya sama latar belakang gitu kurang lebih? Ya, terima kasih kepada Hilmi. Selanjutnya itu pertanyaan kedua dari Amirah Yasmin. Kepada Amirah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan tema dalam suatu karangan? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Amirah. Pertanyaan ketiga dari Nailatul Hidayah. Kepada Nailatul, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam pembuatan kerangka ilmiah sehingga mengurangi adanya revisi. Baik, cukup itu saja. Terima kasih moderator. Ya, sama-sama Nailatul. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan kepada kelompok 9. Pertanyaannya akan kami simpan dulu dan untuk didiskusikan dengan anggota kelompok. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 10 untuk membuka sesi tanya jawab. Kepada moderator kelompok 10 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok 9. Untuk selanjutnya kelompok 10 dibuka sesi tanya jawabnya. Apabila ada yang bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand.
Baik, untuk pertanyaan pertama, boleh dari Afila, dipersilakan untuk pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya, kan di PPT ada tentang proposisi. Jadi pertanyaan saya, kalimat apa saja yang tidak bisa dijadikan proposisi dan berikan contohnya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua, dari Rizka Utfiah. Kepada Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya. Jadi, pada materi yang telah diberikan kan ada penalaran induktif dan penalaran deduktif. Kemudian penalaran deduktif ini kan memiliki kelebihan bahwa kesimpulan yang diperoleh ini tidak akan bernilai salah jika premisnya itu bersifat benar. Namun, adakah kelemahan dari penalaran deduktif ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk selanjutnya kepada Milda. Kepada Milda silakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator dari kelompok 10 atas kesempatannya. Saya izin bertanya, bagaimana sih cara membedakan kesimpulan yang diambil dengan logika deduktif dan dengan logika yang induktif? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izinkan kami kelompok 10 untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator kelompok 9. Ada moderator kelompok 10. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan kepada kelompok 9. Untuk pertanyaan yang pertama dari Hilmi Gebiar Fadilah, akan pada Ulfatu dipersilahkan. Sebelumnya mohon maaf, saya izin off-cam karena jaringannya tidak stabil. Pertanyaan Hilmi itu dalam kerangka karangan, apa itu abstrak dan apa bedanya dan kenapa suka muncul di jurnal. Abstrak sendiri memiliki pengertian sebagai ringkasan dari isi jurnal atau karya ilmiah dengan penulisan yang singkat agar pembaca dapat mengetahui hal-hal penting yang terdapat pada jurnal atau karya ilmiah tersebut. Bagian abstrak dalam jurnal atau karya ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ulfatu Fasidatul Rahma. Untuk pertanyaan yang kedua itu dari Amirah Yasmin. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan tema dalam suatu karangan? Akan coba saya jawab. Jadi syarat dan cara menentukan tema karangan yang baik dan karangan yang baik itu terdapat beberapa syarat. Pertama, itu tema menarik perhatian penulis. Tema yang menarik perhatian penulis akan memungkinkan penulis berusaha terus-menerus mencari data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua itu tema dikenal atau diketahui dengan baik. Maksudnya bahwa sekurang-kurangnya prinsip-prinsip ilmiah diketahui oleh penulis. Kemudian yang ketiga itu ada bahan-bahannya dapat diperoleh. Sebuah tema yang baik harus dapat dipikirkan apakah bahannya itu cukup tersedia di sekitar kita atau tidak. Bila cukup tersedia, hal ini memungkinkan penulis untuk dapat memperolehnya, kemudian mempelajari dan menguasai sepenuhnya. Dan yang terakhir itu ada tema dibatasi ruang lingkupnya, tema yang terlampau umum dan luas yang memungkinkan belum cukup kemampuannya untuk menggarapnya akan lebih bijaksana kalau dibatasi ruang lingkupnya. Kepada Amirah Yasmin, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Rena. Terima kasih. Ya, sama-sama Amirah. Selanjutnya itu ada pertanyaan yang ketiga dari Nailatul
akan dijawab oleh Anissa Kirana Dini Ari. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Naila. Jadi itu ada beberapa kesulitan dalam membuat kerangka karangan dan ada cara mengatasinya juga. Nah, jika menemukan kesulitan-kesulitan tersebut, kita akan membuat sebuah kerangka karangan. Nah, maka dapat segera diatasi. Jadi itu kesulitannya yang pertama, terlalu banyak pikiran atau ide. Ketika kita udah menemukan ide nih untuk tema atau topik karangan, kemudian muncul ide baru. Nah, itu cara paling gampang mengatasinya itu dengan meneruskan konsep awal tulisan dan mencatat ide baru pada kertas kerja baru atau bikin lembar baru di layar monitor. Sebab ide yang seliweran itu tuh rata-rata masih berhubungan dengan tema yang sedang kita fokuskan. Justru ide yang ada di kepala bakal mengayakan karangan yang akan kita buat itu. Nah, kemudian tuh masalahnya biasanya tuh bingung mulai dari mana kan. Nah, saat ide itu sudah ada, terus kayak pas kita udah mengaktifkan komputer, itu tuh bingung gitu menulis apa. Nah, jadi solusinya itu adalah bikin satu baris kalimat pendek sebagai wakil dari paragraf yang akan kita buat. Terus bikin tuh sebanyak mungkin gitu kan. Nah, itu tuh bakalan jadi mempermudah kita lah buat bikin kerangka karangan tersebut. Jangan terlalu panjang dan jangan juga terlalu pendek. Bisa saja nanti itu masing-masing poin itu dapat mewakili satu paragraf karangan kita. Terus habis itu yang ketiga, kita tuh kayak gak punya waktu gitu buat bikin kerangka karangan. Nah, kalau soal waktu tuh dalam menulis memang bergantung pada pinter-pinternya kita ya dalam mengatur waktu untuk menulis. Kalau memang ingin serius tuh menulis karangan tersebut, jadi kita tuh harus mempersiapkan waktu yang kita punya, cari alokasi yang paling baik. Ada yang suka nulis di pagi hari atau enggak di habis makan siang, misalkan gitu. Intinya ketika kita mau bikin kerangka karangan itu, kita harus meluangkan waktu agar dapat berfokus pada karangan kita. Nah, baik. Saya serahkan lagi kepada moderator. Tapi sebelumnya, Nailatul, apakah terjawab? Bagaimana, Nailatul? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Nisa. Baik, terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada Rena Ningtyas. Ya, terima kasih kepada Anissa Kirana yang telah menjawab pertanyaan terakhir. Itu tadi jawaban dari masing-masing pertanyaan yang teman-teman ajukan kepada kelompok 9. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyanggah atau ingin ikut menambahkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan? Saya ingin menambahkan. Oh iya, boleh. Saya izin menambahkan. Siti Haniah ya? Ya boleh, Siti Haniah dulu ya, Rahmayani. Saya izin menambahkan untuk jawaban dari pertanyaan saudara Hilmi ya. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan karangan ilmiah. Tidak ada penambahan tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Pada umumnya, abstrak ditampilkan pada awal bagian sebelum masuk ke bab pertama sebuah karya ilmiah atau karya tulis. Tujuan penulisan abstrak adalah untuk menggambarkan keseluruhan isi konsep dari sebuah gagasan yang ada di dalam tulisan. Abstrak yang baik disusun secara sistematis dan menyeluruh sesuai fakta. Dimulai dari latar belakang atau kondisi yang terjadi sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan strategi atau metode pemecahan yang dilakukan. Terakhir, abstrak perlu mencantumkan hasil dan kesimpulan yang bisa dipetik dari keseluruhan proses yang telah dilakukan. Masing-masing bagian tersebut cukup dijabarkan dalam satu paragraf. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sama-sama Siti Haniah. Tadi boleh ada yang ingin menambahkan lagi, Rahmayani Anwar? Ya, saya izin menambahkan. Saya izin menambahkan mengenai pertanyaan dari Hilmi tadi mengenai abstrak. Tadi Hilmi itu menanyakan abstrak dalam karya ilmiah. Saya izin menambahkan bahwa abstrak itu juga terdapat dalam cerita pendek atau hanya karya tulis bukan karya ilmiah. Tadi juga sempat disinggung oleh Siti Haniah bahwa abstrak itu terdapat pada
karya ilmiah dan juga karya tulis. Jadi abstrak itu dalam cerpen itu biasanya merupakan gambaran awal dari sebuah cerita. Itu tapi tidak di semua cerpen kita dapat menemukan abstrak karena abstrak sendiri bersifat opsional. Nah, abstrak ini yang nantinya dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Jadi saya dulu pernah ikut lomba menulis cerpen itu di perpustakaan kota. Jadi penambahan abstrak dalam cerita pendek itu sebagai nilai tambah tapi tidak wajib karena bersifat opsional gitu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rahmayani Anwar yang ikut menambahkan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan pada kelompok 9. Baiklah teman-teman, jadi dapat ditarik kesimpulan mengenai perencanaan karangan. Jadi perencanaan karangan itu meliputi semua tahap persiapan penulisan, yaitu pra-penulis, penulisan, dan pasca penulisan. Perencanaan karang dari kesalahan-kesalahan yang tak perlu terjadi. Penentuan tema, topik, dan judul karangan dapat dilakukan secara berulang dengan proses evaluasi untuk menciptakan karangan yang sesuai. Syarat kerangka karangan yang baik salah satunya yaitu pengungkapan maksud yang jelas dan pokok karangan yang disusun secara logis. Semoga dapat dipahami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian jawaban ataupun isi dari jawaban itu sendiri. Saya cukupkan sampai di sini diskusi tanya jawab dari kelompok 9. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 10, kepada moderator kelompok 10, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator kelompok 9. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama dari Asilah akan dijawab oleh Nila. Pada Nila dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Afrilah. Pertanyaannya adalah kalimat apa saja yang tidak bisa dijadikan proposisi dan berikan contohnya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syihabul Huda sebelumnya, bahwa syarat kalimat proposisi yaitu kalimat tersebut merupakan pernyataan, tidak boleh berupa perintah, tidak boleh berupa kalimat harapan. Nah, contoh dari kalimat perintah yang bukan merupakan proposisi seperti pergilah kamu ke Bogor. Itu merupakan kalimat perintah. Nah, jika ingin diubah ke kalimat proposisi, maka dia bisa berubah menjadi kamu pergi ke Bogor. Adapun contoh lain seperti kalimat semoga Indonesia menjadi juara pertama di Asian Games. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat harapan. Nah, jika diubah menjadi kalimat proposisi, maka dia bisa berubah menjadi Indonesia menjadi juara pertama di Asian Games. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, bila ada yang ingin memberikan tambahan atau tambahan, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, untuk pertanyaan kedua, itu dari Rizka, akan dijawab oleh Ariana. Pada Ariana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rizka. Itu kan pertanyaannya, apa kelemahan dari penalaran deduktif? Untuk penalaran deduktif itu kan suatu penalaran yang berpangkal dari kaidah umum untuk menyusun penjelasan suatu kaidah khusus, di mana biasanya itu menarik kesimpulan dengan cara membandingkan suatu permasalahan. Nah, kalau pada intinya kalimat penalaran deduktif itu hanya benar jika kaidah umum yang dipakai sebagai dasar pemikirannya itu benar gitu. Nah, lalu apa kelemahan dari penalaran deduktif ini? Penalaran deduktif ini tidak akan menghasilkan pendapat atau teori baru karena isinya itu merangkum dari kaidah umum yang telah ada gitu, sehingga deduksi dalam ilmu pengetahuan itu kurang berkembang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apabila ada yang ingin memberikan tambahan, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Milda akan dijawab oleh Dea. Kepada Dea dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Miralda. Dalam konsep logika itu terdapat dua cara penarikan kesimpulan, yaitu pertama cara induktif dan kedua dengan cara deduktif. Secara singkat, logika deduktif itu dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang lebih khusus. Sebaliknya, jika logika induktif itu penarikan simpulannya dilakukan dari hal yang lebih khusus ke hal yang lebih umum. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Apabila ada yang ingin menambahkan atau memberikan sanggahan, dipersilahkan. Saya izin menambahkan. Iya, dipersilakan kepada Nadia. Tadi menambahkan dari pertanyaan Milda, jadi kan bagaimana cara membedakan kesimpulan logika deduktif dan induktif. Di sini saya menambahkannya, kalau kesimpulan logika deduktif itu bisa dimulai dengan teori yang digunakan. Nah, habis itu teorinya dikaitkan dengan data yang diperoleh sehingga bisa memperoleh kesimpulan dari logika deduktif. Nah, kalau logika induktif sendiri, ini mengambil kesimpulannya itu dapat digunakan melalui metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas tambahannya. Apabila ada yang ingin menambahkan lagi, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya, sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Terus selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penalaran merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan oleh manusia dengan menghubungkan data dan fakta, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Penalaran dibagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak belakang dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari beberapa pernyataan umum. Menarikan simpulan secara deduktif dapat dilakukan secara langsung atau dapat dilakukan secara tidak langsung. Penalaran induktif merupakan penalaran yang bertolak belakang, yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Jenis-jenis dari penalaran induktif yaitu generalisasi, analogi, hubungan kausal, dan salah nalar. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Syahbul Huda. Oke, baik. Terima kasih Nurul dan juga Rena yang sudah memandu diskusi kita pada siang hari ini. Diskusi yang sangat menarik ya, karena sudah ada yang menambahkan. Tapi kalau bisa yang menambahkan setiap pertanyaan lebih banyak lagi ya teman-teman ya, karena waktu diskusi kita sudah tidak banyak lagi. Kelompok 11, siapa yang bertugas kelompok 11? Ada perwakilan kelompok 11? Kelompok 11 ada? Nggak ada kelompok 11 nih. Ada, Pak. Minggu depan siap ya dengan notasi ilmiahnya? Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, kita minggu depan hanya satu kelompok, teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman semua yang hadir menggunakan laptop. Nanti akan ada praktik langsung ya untuk penggunaan aplikasi Mendeley, di mana Mendeley biasa digunakan untuk membuat reference manager. Jadi kita ada praktik. Dan bagi teman-teman yang nanti memiliki pertanyaan atau masih bingung cara menggunakannya, nanti saya persilakan teman-teman untuk langsung mempraktikkan ya. Dan boleh share screen gitu teman-teman. Jadi saya berharap
minggu depan teman-teman sudah siap semua untuk praktiknya. Tapi Pak, jika saya tidak memiliki laptop, bagaimana? Kalau Anda tidak memiliki laptop, tidak masalah, silakan Anda boleh catat tahap ya, by tahapnya, tahap demi tahapnya gitu ya, atau step by step biasa disebut seperti itu. Tahap demi tahapnya silakan boleh dicatat oleh teman-teman. Nanti jika teman-teman sudah memiliki perangkat tersebut atau bisa mempraktikkan secara langsung, silakan boleh digunakan. Oke, saya ingin memberikan tambahan terkait dengan tadi beberapa pertanyaan ya. Pertama dari Hilmi tadi, abstrak ya. Tadi juga sudah dijawab oleh pemakalah ya. Abstrak itu yang benar kalau saya menyarankan kepada mahasiswa, jangan pernah membuat abstrak di awal. Misalnya dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi. Ada nggak mahasiswa yang menyerahkan langsung abstrak ya, Bu, ini abstrak saya gitu. Tapi yang diminta adalah bab 1 terlebih dahulu ya, pendahuluan. Saya sering menyebutnya abstrak adalah miniatur penelitian, karena abstrak itu menggambarkan keseluruhan dari penelitian sedang kita lakukan. Jadi kalau teman-teman ingin membuat suatu penelitian, saran saya jangan memulai dari abstraknya terlebih dahulu. Itu untuk mahasiswa ya. Tapi Pak, saya melihat dosen saya, sering banyak yang melakukan penelitian itu dimulai dari abstraknya terlebih dahulu. Gitu. Seperti mengikuti seminar. Ya mungkin untuk kategori expert atau ahli ya, untuk dosen, itu sudah terbiasa gitu, melakukan riset. Jadinya dia sudah membuat abstraknya, dan ketika dia membuat artikel, maka abstrak tersebut akan sesuai dengan dari komponen isi artikelnya. Tapi kalau mahasiswa diminta untuk membuat suatu abstrak, seringkali mahasiswa membuat abstrak itu tidak sesuai dengan isinya gitu. Nanti dibandingkan loh saat teman-teman mengikuti seminar, oh ternyata isi artikelnya nggak sesuai dengan yang tadi disampaikan di dalam abstraknya. Karena abstrak itu adalah gambaran secara umum dari riset yang sedang Anda lakukan. Kenapa saya meminta Anda menyelesaikan riset terlebih dahulu, baru Anda membuat abstrak? Karena di dalam abstrak itu ada bagian yang paling penting. Ada latar belakang masalah, ada tujuan penulisan, ada metode yang Anda gunakan, dan ada hasil. Hasil ini nggak mungkin Anda bisa dapatkan kalau riset Anda belum selesai. Lalu Pak, kalau untuk dosen itu gimana Pak? Kok dosen rata-rata sudah memiliki abstrak meskipun risetnya belum selesai gitu? Ya biasanya untuk dosen dia sudah menghitung datanya terlebih dahulu. Jadi datanya dia hitung terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil, baru kemudian disampaikan di dalam abstraknya. Tapi kalau untuk mahasiswa kan kadang nggak memikirkan sejauh itu teman-teman. Ada yang mau ngolah data dahulu gitu misalkan. Jarang. Biasanya olah datanya nanti dilakukan sejalan dengan riset yang sedang dia tuliskan. Kemudian beda abstrak dengan pendahuluan atau latar belakang. Jelas berbeda ya Hilmi ya. Kalau di dalam komponen abstrak itu lebih lengkap. Seperti yang tadi saya sampaikan ada yang namanya miniatur riset kita gitu. Ada latar belakang masalah, 1 kalimat atau 2 kalimat, ada tujuan penulisan, 1 kalimat atau 2 kalimat, ada metode yang digunakan, 1 kalimat boleh, 2 kalimat lebih baik. Kemudian terakhir ditutup dengan pembahasan atau hasilnya gitu yang disampaikan. Dan terakhir tentu saja ada kata kunci. Nah, keyword ini adalah representasi dari penelitian sedang kita lakukan. Tapi kalau di dalam bagian latar belakang atau pendahuluan kita itu nggak mungkin kita temukan isi yang campur aduk seperti itu. Jadi di latar belakang itu hanya ada uraian masalah saja ya teman-teman. Dan tidak ada kita memasukkan yang namanya landasan teori gitu ya, definisi itu tidak mungkin kita masukkan di dalam bagian pendahuluan. Tapi kita masukkan tentu saja adalah masalah-masalah terkait dengan penelitian kita gitu teman-teman. Dan kemudian nanti di dalam materi sesudah ujian tengah semester, Milda dan teman-teman semua, ada satu materi di mana saya akan mengajarkan teman-teman untuk menggunakan aplikasi namanya ELICIT itu untuk menemukan masalah dalam penelitian. Bedanya dengan publish or perish, ELICIT ini bisa menemukan masalah-masalah terkait dengan riset. Jadi kita akan mencari artikel yang relevan dengan masalah yang sedang kita lakukan dalam penelitian. Jadi kalau penelitian itu menariknya dari masalah gitu. Kemudian dari Amirah tadi ya, kalau tidak salah. Tema dalam karangan ya. Kalau kita sebagai seorang penulis, nggak ada penulis itu yang menentukannya dari belakang gitu. Jadi kalau penulis itu pasti menentukannya lebih dari awal, dari lebih dahulu. Tapi kalau seorang pembaca itu kan menentukan tema setelah dia membaca suatu cerpen ataupun novelnya ya teman-teman. Kalau penulis itu sudah memiliki konsep, misalnya saja seperti penulis besar ya, mungkin di kalangan penikmat anime gitu ya, One Piece itu dari zaman saya kecil sudah ada ya teman-teman ya, One Piece gitu ya, terus Doraemon gitu ya. Itu sudah ada konsep-konsepnya, si penulis ceritanya meskipun sudah tidak ada, pasti dia punya ide secara utuhnya gitu ada gitu teman-teman. Sama seperti dalam karya tulis ilmiah, misalnya Erliana sudah mau menulis skripsi, ya dia pasti sudah memiliki tema khusus gitu. Lalu dia spesifikkan ke dalam bentuk topik, otomatis topiknya masih relevan dengan si tema, barulah dia buat judul untuk risetnya dia gitu. Nah, jadi seorang penulis itu pasti akan menentukan dari hal yang bersifat umumnya terlebih dahulu,
mulai spesifik dan mulai spesifik kembali ya, lebih dalam lagi, lebih spesifik untuk analisisnya. Kalau biasanya bagaimana sih Pak cara kita menentukan tema yang baik dalam penelitian? Carilah hal-hal yang mungkin relevan teman-teman dengan bidang keilmuan, dengan masalah yang ada saat ini. Ya, kemarin ada mahasiswa yang kalau nggak salah tadi ya yang mengajukan judul terkait dengan masalah hewan-hewan yang hidup di Antartika atau di mana tadi kalau nggak salah saya membaca. Saya sudah menyetujui untuk judul itu menarik gitu. Tapi ada juga ternyata dari jurusan teman-teman yang membuat suatu judul artikel mungkin nggak relevan dengan bidang keilmuan, itu jangan dilakukan. Atau nggak relevan dengan zaman saat ini. Ya. Atau mungkin teman-teman ini bidangnya biologi gitu. Bagaimana sih sebenarnya penanaman kelapa sawit gitu ya. Itu kan bidang biologi juga bisa membahas gitu. Sehingga orang-orang juga tahu bahwa ternyata kelapa sawit itu nggak bisa ditanam di tanah sembarangan ya. Kalau nggak salah hanya bisa ditanam di lahan gambut gitu, yang dekat dengan air gitu. Karena kelapa sawit itu banyak menyerap air gitu. Itu kalau nggak salah dari riset yang pernah saya baca gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya riset lain itu malah lebih menarik. Kemudian membuat kerangka ilmiah bagaimana sih teman-teman? Kerangka ilmiah apa dulu yang mau kita buat? Ya, kita harus menentukan luaran kita itu adanya di mana. Apakah kita membuat suatu skripsi ataukah membuat artikel? Tentunya kerangkanya itu akan berbeda, teman-teman. Kalau kita membuat kerangka pada skripsi, kita memerlukan kerangka dengan sistematika bab ya, bab 1, bab 2 dan seterusnya. Tapi kalau dalam sistematika artikel itu kita tidak memerlukan dan itu akan disesuaikan dengan gaya selingkung atau aturan yang diberlakukan di dalam suatu penulisan artikel jurnal yang mungkin sudah disepakati oleh si pengelola jurnal tersebut. Pak, kemarin saya memeriksa di jurnal A, ternyata nggak ada landasan teori. Saya memeriksa di jurnal B, itu ada Pak. Lalu bagaimana? Nah sekarang pertanyaan saya, Anda mau menuju ke jurnal yang mana? Jurnal A atau jurnal B? Maka kalau Anda mau menuju ke jurnal A, ya ikutilah aturan di jurnal A. Seperti halnya di mahasiswa UIN ya. Di UIN itu kalau nggak salah menggunakan catatan kaki. Tapi teman-teman jangan bandingkan dengan yang namanya mahasiswa UI. Pak, di UI pakainya APA. American Psychological Association, pakainya catatan badan. Boleh nggak sih kita pakai gaya penulisan sama? Jawabannya nggak akan boleh. Ya gaya UIN ya pakai gaya UIN dengan turabiannya, dengan catatan kakinya. Tapi kalau dengan mahasiswa UI, ya otomatis teman-teman harus mengikuti gayanya mahasiswa UI. Itu nggak bisa disamakan. Kemudian terkait dengan penalaran deduktif ya, dan juga tadi ada induktif gitu teman-teman. Saya ingin menjelaskan secara singkat saja terkait dengan masalah deduktif dan induktif. Sebenarnya secara umum ya, deduktif itu berarti kita akan menarik suatu bentuk penarikan kesimpulan yang bersifat umumnya itu kan kita letakkan di bagian awal, gitu ya, pada premis-premis yang ada. Misalnya setiap hewan adalah makhluk hidup, gitu. Setiap hewan adalah makhluk hidup. Anjing adalah hewan, ya. Berarti anjing adalah makhluk hidup. Nah, tapi kita melihat bahwa yang bersifat umumnya berada di awal. Setiap hewan adalah makhluk hidup. Ini adalah suatu hal yang bersifat umum, berarti secara deduktif, ya. Dan premis minornya itu akan mendukung dari pernyataan bersifat umum tersebut. Anjing adalah hewan. Ya, maka kita akan menarik kesimpulan anjing adalah makhluk hidup. Nah, itu lebih spesifik kan. Jadi kita menarik dari suatu hal yang bersifat secara umum terlebih dahulu. Tapi kalau kita berbicara pada yang namanya penalaran secara induktif ya, atau kita mengenal dengan istilah generalisasi gitu. Misalkan manusia butuh makanan, tumbuhan butuh makanan, ya hewan juga butuh makanan. Simpulannya makhluk hidup butuh makanan. Nah, ini kita menarik secara general. Jadi kita menariknya secara umum gitu teman-teman. Ya manusia butuh makanan. Ini spesifik. Tumbuhan juga butuh makanan. Hewan juga butuh makanan gitu. Jadi semua makhluk hidup butuh makanan. Ini adalah bentuk penarikan simpulan yang bersifat secara induktif. Jadi letak kalimat utamanya berada di akhir. Sama seperti kita menulis suatu paragraf. Atau mungkin juga bisa berupa hubungan kausal gitu ya. Misalkan ketika saya tidak menutup kaleng, gula dengan rapat, semut datang dan mengerubuti. Maka gula menarik semut. Ini adalah sebab akibat gitu ya dalam suatu bentuk penarikan suatu bentuk simpulan. Tetapi secara sederhana bahwa suatu bentuk penalaran deduktif ataupun induktif itu memiliki perbedaan. Ya, secara singkat kalau dibilang deduktif itu berangkat dari premis umum ya, dan kesimpulan yang spesifik. Sebaliknya kalau dalam induktif itu kita mulai dari premis yang spesifik lalu pergi ke kesimpulan secara umum yang tadi sudah dijawab oleh kelompok 10 ya teman-teman. Jadi secara sederhana pada hakikatnya kita boleh gitu menulis secara umum, secara sederhana misalkan seperti ini ya. Semua manusia bisa mati. Ya Anto
adalah manusia gitu. Jadi Anto bisa mati. Ini adalah kita menarik secara umumnya berada di awal gitu ya. Berarti ini secara deduktif gitu. Tapi kalau kita membahas secara yang induktif gitu tadi ya, kucing akan mati, ayam akan mati, ikan akan mati. Jadi simpulannya semua makhluk hidup akan mati. Itu secara induktif. Kalau dicarikan masalah kelebihan atau kekurangannya, itu tergantung dari pemahaman kita, teman-teman. Pada hakikatnya mau ditulis dalam bentuk deduktif atau induktif itu tergantung ya, bisa ditarik simpulan atau dinalarkan tergantung daripada individu. Tapi kalau berbicara lebih enak mana sih Pak dalam pengembangan penulisan paragraf, kenapa kita belajar model penalaran seperti ini? Lebih enak mana kalau mau dikembangkan? Tentu saja saya lebih cenderung mengarahkan kepada model deduktif. Karena apa? Kita terbiasa untuk menjabarkan secara lebih spesifik dari pernyataan yang bersifat umum tadi. Misalkan di dalam suatu tulisan makalah gitu ya, Anda menyampaikan masalah yang bersifat umum gitu. Misalkan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi kurang diminati oleh siswa. Ya, itu kan pernyataan bersifat umum. Mahasiswa kurang meminati pembelajaran bahasa dikarenakan apa? Uraian lebih spesifik dan tambahkan uraian-uraian lain sebagai pendukung dari pernyataan yang bersifat umum tersebut, sehingga yang kita tuliskan itu lebih tersusun secara sistematis. Tetapi kalau Anda memulai dari suatu hal yang bersifat spesifik, oleh karena itu pembelajaran bahasa di perguruan tinggi kurang diminati oleh mahasiswa. Ini menurut saya nggak gampang itu untuk mencapai pemahaman pada pembaca secara umum gitu. Sedangkan pada karya tulis yang kita tulis, baik itu makalah, skripsi gitu ya, yang kita tuju adalah pembaca dengan kategori umum gitu. Meskipun itu ada di instansi kita, tapi kan nggak menutup kemungkinan nanti akan dipublikasikan di repositori. Kalau sudah masuk ke dalam repositori atau teman-teman punya blog gitu ya, diunggahlah makalahnya di blog teman-teman, ya otomatis ini akan memiliki pandangan yang berbeda-beda gitu antara pembaca satu dengan pembaca lainnya. Oleh karena itu ya antara pemahaman Anggi gitu dengan Siti Maesaro itu nggak mungkin sama, atau antara Alivia dengan Ashwi itu juga nggak mungkin sama. Setiap orang pasti memiliki posisinya masing-masing. Seperti hal tadi ya, banyak nggak dari teman-teman yang menganggap bahwa halte busway itu adalah suatu pernyataan yang salah gitu sebelum mengikuti kuliah saya. Pasti Anda menganggapnya suatu hal yang benar-benar saja ya, halte busway. Padahal ya nama kendaraannya adalah Transjakarta. Kalau kita mau bernalar, halte adalah tempat pemberhentian bus gitu. Halte. Dan bakso itu bukan nama busnya. Bakso itu adalah jalanan dari bus tersebut. Jadi seharusnya yang dituliskan adalah halte Transjakarta, bukan halte busway. Tapi istilah tersebut ya berkembang di negara kita dan kita menggunakan istilah yang salah ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman, ada nggak yang sudah menerbitkan artikelnya di koran digital? Sejauh ini, ada yang sudah terbit di koran? Sudah, Pak. Sudah. Siva, sudah dimasukkan di dalam Google Class saya? Sudah, Pak. Sudah. Berarti tinggal resensi ya. Jika sudah, nanti resensinya bisa dimasukkan. Bagi teman-teman yang lain, adakah yang memiliki kendala? Boleh diskusi kita, mumpung saya sedang Zoom. Kalau WhatsApp saya mungkin selama saya mengajar, saya nggak buka WhatsApp ya. Jadi apabila teman-teman ada yang menghubungi saya di WhatsApp, itu belum sempat saya balas. Sudah selesai kelas, mungkin baru saya balas. Ada yang mau ke jurnal dari teman-teman? Kemarin dari pendidikan biologi ada yang bertanya terkait dengan jurnal juga. Tapi saya nggak tahu jadinya ke jurnal atau tidak. Nggak ada yang ke jurnal? Nggak ada? Koran saja? Untuk koran berarti baru hanya satu orang saja? Yang lain gimana? Ada kendala? Ada yang sudah submit kalau ditolak? Pak Anissa Maulida keren banget, Pak. Kenapa, Anggi? Anissa Maulida keren banget. Kerennya kenapa? Coba Anissa ceritain Anissa. Anissa mana? Iya, Pak. Mana Anissa? Iya. Gimana? Enggak, Pak. Jadi saya sebelum nulis tuh nanya-nanya temen dulu ini triknya gimana gitu biar supaya apa aja sih tips-tipsnya biar keterima. Keterima di mana nih Anissa? Itu kata Anggi keren banget. Keren saya udah terbit di mana gitu? Saya submit di Kumparan, Pak. Di Kumparan. Sudah ditolak? Ditolak sih sekali. Terus abis itu baru sekali. Terus abis itu saya revisi lagi. Terus gak lama
10 menit kemudian dia ACC. Diterima. Oke. Kemarin sempat ngasih ke saya nggak? Enggak Pak, kalau misalkan rencananya kalau saya ketolak berkali-kali baru saya mau konsul ke iya. Bapak gitu Pak. Oke, bagus. Berarti sudah percaya diri gitu ya. Tapi ada juga kadang mahasiswa yang mungkin diterima, langsung diterima ada juga yang ditolak sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 14 kali semester kemarin ada di FSA itu ditolak sampai 14 kali. Nah, sebenarnya kuncinya gini teman-teman. Kumparan itu kan koran berita digital. Dia punya beberapa editor. Ya, salah satunya adalah Mas Rizky gitu ya dari Kumparan. Saya pernah berdiskusi beberapa kali dengan Mas Rizky dari Kumparan. Dan Kumparan itu sebenarnya menginginkan mahasiswa itu membuat suatu artikel, kalau berbicara tips ya, artikel-artikel jangan yang itu aja gitu yang ditulis gitu. Artinya dia menginginkan artikel terbaru. Lihatlah situasi zaman saat ini, kondisi ya, terkait dengan masalah bidang keilmuan teman-teman. Makanya tadi saya sempat menyebutkan kenapa sih misalkan harga minyak sawit mahal di Indonesia. Kalau Anda bahas dalam perspektif ekonominya kan nggak mungkin. Tapi Anggi gitu ya, kalau artikel belum terbit boleh nih membahas dalam perspektif gimana sih gitu penanaman kelapa sawit ya, sampai-sampai Indonesia itu hanya ada di Kalimantan saja gitu. Kenapa nggak bisa di Pulau Jawa? Atau Hilmi ya mau mengkaji dalam perspektif misalkan unggas gitu ya, pemeliharaan unggas gitu. Kan sekarang banyak ya metode untuk memelihara dari bentuk pakan. Mungkin Hilmi bisa membahas kandungan pakan gitu dalam makanan unggas yang lebih cepat gitu, efektif. Kan sekarang unggas itu kadang 2 minggu ya sudah siap potong, ada yang 1 bulan. Itu sudah macam-macam gitu teman-teman. Kalau dulu kan saya pelihara ayam aja di rumah kayaknya setahun tuh nggak terlalu besar-besar gitu ya. Oke. Jadi kalau sekarang tuh ayam potong itu bisa cepat besar tuh. Apa sih kuncinya gitu? Nah, Hilmi bisa membuat suatu artikel. Artikel ini didapat dari mana sih Pak materinya? Ya Hilmi bisa membaca jurnal, ya, ataupun membaca artikel-artikel penelitian lain ya yang dibuat oleh dosen terkait dengan pakan-pakan hewan tersebut gitu. Lalu Hilmi sederhanakan untuk gayanya si koran digital. Nah kemudian Mas Rizky juga mengatakan bahwa jangan nulis artikel koran digital layaknya teman-teman tuh sedang nulis artikel ilmiah untuk di jurnal, beda gitu. Ya. Artikel koran digital itu sebenarnya bahasa sederhana, nggak menggunakan bahasa yang bersifat ilmiah terlalu formal gitu ya. Artinya tetap menggunakan bahasa yang memang ragamnya ragam ilmiah, tapi disederhanakan dengan gayanya gitu. Dan jangan menggunakan poin-poin, ya poin-poin yang spesifik itu 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Kalau bisa ya dalam bentuk uraian saja gitu, dengan mode subbab, ya, layaknya penjelasan lebih lanjut, misalnya beberapa hal yang diinginkan oleh Rasulullah selama bulan suci Ramadan, misalkan mengaji di pagi hari, misalkan dimasukkanlah apa itu keterangannya dari mengaji di pagi hari tersebut. Gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, kalau teman-teman punya gambar, itu disarankan jangan ngambil gambar dari internet. Tapi gambar itu boleh menggunakan ilustrasi gambar sendiri, membuat sendiri. Kalau tadi Pak Hilmi berbicara masalah pakan, Pak, gimana nih Pak cara dapat gambar? Main aja ke toko pakan gitu. Toko yang jual pur atau dedak gitu ya, kalau untuk makanan tersebut ya. Lalu difoto, lalu diunggah gitu, ilustrasi gambar oleh penulis, dimasukkan seperti itu. Kan gambar itu otentik itu milik Anda. Atau Hilminya swafoto gitu di tempat makan tersebut. Selfie ya, kalau dalam bahasa asingnya biasa dikenal oleh teman-teman. Itu boleh gitu. Nah, kebanyakan mahasiswa itu ditolak karena ya dia mengirim artikel nggak menggunakan kaidah PUEBI, kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu banyak sekali yang ditolak. Kemudian ada juga yang nulis hanya 1 kalimat, model paragraf, atau paragraf minimalis, 1 kalimat utama, 1 kalimat penjelas. Itu juga jangan dilakukan. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau berbicara tips ya, tadi tipsnya banyak-banyak baca lah, yang paling penting itu kalau mau ke koran seperti Kumparan. Kalau Anda nggak pernah membaca koran tersebut, berat kalau artikel Anda mau diterbitkan di sana. Ya, atau di GeoTimes gitu mungkin. Kalau mau cari nilai lebih tinggi dibandingkan Kumparan Anissa, tulislah di GeoTimes. Maka itu lebih keren gitu ya, Anggi ya. Kalau Anggi nanti mau ke GeoTimes. Atau teman-teman lain. Oke, kemudian jadi nggak ada yang ke jurnal nih tahun ini. Kalau tahun lalu saya masih dapat dari biologi 1 orang ke jurnal. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, saya nggak memaksakan. Soalnya jurnal itu harus berkelompok lebih enak. Tapi kalau mau solo gitu ya sendiri, silakan. Milda, kira-kira sesudah Lebaran kita bisa ada pertemuan di kelas Milda? Setelah diskusi kelas sih, insya Allah bisa Pak di minggu kedua.
setelah Lebaran. Iya, soalnya surat edaran Ibu Rektor ya yang keluar kemarin itu sempat menjadi polemik juga ya, karena saya gabung di beberapa grup dosen. Apalagi memaksakan di bulan suci Ramadan ini harus tatap muka, terutama di FEB saya mengajar. Saya sampai menolak kalau misalkan di FEB diminta paksa untuk ngajar selama bulan suci Ramadan gitu ya, karena saya gunakan juga menyambut ibadah gitu. Belum lagi mobilitasnya, ya, sedangkan agak sulit. Kalau di rumah kan saya mau ibadah selesai kelas masih bisa gitu, tapi kalau di luar tuh ya agak sulit. Dan terserah gitu ya, kalau misalkan mau diganti dosen silakan aja, nggak apa-apa gitu. Di FEB sampai saya mengatakan demikian, meskipun sudah memasuki pertemuan ke-6 ya teman-teman, daripada nantinya mengganggu ibadah saya gitu, lebih baik mengajar yang saya kalahkan. Jadi kalau di tarbiyah sih kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Bu Yanti. Saya kebetulan hari Rabu kemarin ketemu dengan Bu Yanti. Bu, saya izin ya baru masuk ke kelas, mungkin nanti secara luring sesudah Idul Fitri gitu. Oh ya nggak apa-apa, Pak Sihab gitu. Ya, jadi itu diatur aja dengan mahasiswa. Nanti kalau masalah ruangan, Milda, kita bisa cari ruangan yang mungkin agak besar ya untuk kita gunakan. Kira-kira kalau ruang kelas yang bisa mengakomodasi kelas kita secara keseluruhan itu di mana? Jumlah mahasiswanya ini kemungkinan sekitar 90-an, Milda. Untuk ruang kelasnya agak besar. Kenapa Pak? Maaf. Untuk ruang kelas yang bisa mengakomodasi kelas kita gitu, karena kita kan digabung. Pastinya nggak cukup kalau kursinya gitu ya. Paling nanti teman-teman bisa ngambil kursi dari kelas sebelah gitu. Kira-kira yang ruang kelas saya agak besar di mana yang bisa kita gunakan? Kurang tahu sih Pak kalau kayak gitu. Oh, belum pernah masuk ke kampus ya? Apa sudah? Udah Pak, tapi Udah. nggak explore banget gitu. Kalau setahu saya sih dulu auditorium ya bisa digunakan, ruang auditorium. Tapi nanti saya coba pastikan ya, apakah peminjaman ruang auditorium masih sama seperti dulu, masih bisa digunakan dengan mudah atau tidak. Kalau bisa ya saya akan gunakan auditorium. Tapi kalau tidak, ya mau nggak mau nanti kita di ruang kelas gitu. Kita sesuaikan aja lah duduknya. Mau lesehan juga boleh kok di kelas saya, santai aja. Selama sesudah diskusi ini gitu. Nanti kita kan lebih banyak praktik itu sesudah UTS ya, kecuali mungkin satu UTS. Kemungkinan untuk UTS mungkin gini Milda, saya akan membuat skema yang kira-kira bisa efektif gitu. Kan kelas A dan kelas B. Mungkin untuk UTS kita pisah ya, supaya bangkunya cukup gitu. Nanti kelas A kita mulai seperti yang pernah saya bahas ya, pukul 10 berarti sampai pukul 11.30 mungkin. Lalu dilanjutkan dengan kelas B. Pukul 11.30 kita mulai sampai pukul 12.30. Mungkin seperti itu kali ya, atau mungkin sampai di akhir perkuliahan. Jadi tinggal diatur aja, yang mau masuk duluan kelas A atau kelas B. Nanti sesuai dengan kesepakatan dengan teman-teman. Intinya boleh juga nanti secara diacak juga boleh gitu teman-teman. Tapi nanti saat pengumpulannya mungkin agak dipisahkan gitu. Nanti saya buatkan form aja deh gitu ya, biar enak Milda. Siapa yang mau mengikuti di sesi 1 dan sesi 2. Tapi kalau bisa itu pun saya batasi jumlah mahasiswanya totalnya misalkan lebih dari 90, berarti saya batasi mungkin per ruangan yang 45 gitu supaya nanti muat gitu ya untuk kursinya. Oke, baik teman-teman, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Saya tunggu selanjutnya bagi teman-teman yang mau konsultasi terkait dengan tugas akhir dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Bagi teman-teman yang masih memikirkan judul, nanti boleh konsultasi ke saya. Tapi bagi yang sudah punya artikel, mau di-review, boleh silakan teman-teman. Saya izin memberikan tautan presensi untuk kelas kita pada siang hari ini. Silakan. Hilmi, kalau mau di-stop recordingnya, boleh Hilmi, silakan. Baik, Pak.